Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan saat Abu Nawas jalan-jalan di tengah malam, ia berpapasan dengan dua pemuda yang sedang mabok berat. Salah satu pemuda berkata, "Panas sekali cuaca siang ini, tidak enak buat mabok." Temannya yang mendengar itu langsung tertawa. "Ini malam kawan, bukan siang. Sepertinya kamu sudah mabok berat, sampai tidak bisa membedakan mana siang mana malam." Sambil berjalan sempoyongan, mereka terus saja memperdebatkan tentang siang dan malam. Abu Nawas yang sedari tadi menyaksikan dua pemuda itu tak kuasa menahan tawanya. Namun tiba-tiba mereka berdua menghampiri Abu Nawas. "Wahai Tuan, kami berdua sedang mabok berat. Sebenarnya ini siang apa malam?" tanya mereka. Mendapat pertanyaan seperti itu, Abu Nawas malah sengaja mengerjai mereka. "Waduh, saya kurang tahu. Aku orang baru di sini," celetuk Abu Nawas. Kedua pemuda tersebut kemudian meninggalkan Abu Nawas dan meneruskan debatnya. Adapun Abu Nawas kembali tertawa terbahak-bahak. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Jahil hendak menjenguk kawannya yang sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Setibanya di sana, Abu Jahil langsung menemui kawannya dan mengajaknya ngobrol. "Kamu terlihat waras, kenapa masih di sini?" tanya Abu Jahil. "Aku sendiri heran, padahal aku tidak gila, tapi para perawat tetap saja menganggapku gila," balas kawannya. Setelah ngobrol panjang lebar, Abu Jahil yakin kalau kawannya itu sudah waras. Terbukti saat diajak bicara, perkataannya tidak ngelantur. Kemudian Abu Jahil memutuskan untuk menemui kepala perawat. Ia pun segera memasuki ruangan kerjanya. "Tuan, kawan saya itu sudah waras. Kenapa masih dirawat di sini? Aku sudah mengajaknya ngobrol dan perkataannya tidak ada yang aneh. Dia bicara layaknya orang normal," kata Abu Jahil memberitahu. "Waduh, Anda salah menilai. Kawanmu itu masih gila," jawab kepala perawat. "Memangnya gimana caranya membedakan antara pasien yang masih gila atau yang sudah waras?" tanya Abu Jahil. "Oh, itu mudah. Caranya, mula-mula aku mengisi gentong besar dengan air hingga penuh. Lalu saya suruh pasien untuk menguras gentong tersebut hingga kosong. Alat bantunya saya hanya memberikan dua pilihan, yaitu gayung dan sendok. Terserah mereka mau pakai yang mana," kata kepala perawat. "Oh, gitu ya. Kalau saya sih sudah pasti pilih gayung supaya cepat selesai ngurasnya," balas Abu Jahil dengan penuh percaya diri. "Kalau orang waras pasti tidak akan memilih gayung," ujar kepala perawat. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun merasa tersinggung. "Loh, kenapa? Justru dengan gayung pekerjaannya akan mudah selesai," tanya Abu Jahil. "Ternyata Anda juga orang gila ya. Kalau orang waras pasti akan mencabut penyumbat gentongnya," jelas kepala perawat. Akhirnya Abu Jahil pun malah ditangkap dan dirawat bersama kawannya itu. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang lelaki tengah menunaikan ibadah haji di Mekah. Saat ia melaksanakan wukuf di Arafah, lelaki itu memegang 7 batu di tangannya. Kemudian ia berkata kepada 7 batu tersebut, "Wahai batu, bersaksilah tentangku di sisi Tuhan kita, bahwa sesungguhnya aku telah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Pada malam harinya saat ia tertidur, ia mengalami mimpi yang sangat menakutkan. Dalam mimpinya seolah-olah hari kiamat telah ditegakkan. Dan saat ia dihisab,
ternyata ia diputuskan masuk ke dalam neraka jahanam. Maka para malaikat Zabaniyah segera menyeretnya untuk dibawa ke neraka. Namun saat malaikat akan memasuki pintu neraka, tiba-tiba ada batu besar menjatuhkan dirinya dan menutupi pintu neraka. Para malaikat Zabaniyah pun berkumpul untuk mengangkatnya. Akan tetapi mereka tidak ada yang mampu. Kemudian orang itu digiring ke pintu neraka lainnya. Dan saat mereka akan memasukinya, pintu neraka tersebut tiba-tiba juga tertutup oleh batu besar. Begitu pula dengan pintu-pintu neraka lainnya, sehingga pintu neraka yang berjumlah 7 semuanya tertutup oleh batu besar. Karena kebingungan, akhirnya para malaikat tersebut menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau mengetahui perkara hamba-Mu ini. Sesungguhnya kami tidak menemui jalan baginya ke neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai para malaikatku, sewaktu orang itu hidup di dunia, dia telah bersaksi pada batu-batu itu. Lalu batu-batu itu tidaklah menyia-nyiakan haknya. Maka bagaimana aku akan menyia-nyiakan hak orang itu, sedangkan aku maha menyaksikan atas kesaksiannya?" Kemudian Allah perintahkan para malaikatnya untuk membawanya ke surga. Akan tetapi setelah sampai di depan pintu surga, tiba-tiba semua pintu-pintunya terkunci. Lalu datanglah kalimat syahadat yang pernah orang itu ucapkan. Maka terbukalah semua pintu-pintu surga dan orang itu pun masuk ke dalamnya. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Malam itu Baginda Raja terlihat sangat gelisah. Badannya terasa letih, namun tak bisa tidur. Padahal ia sudah berusaha memejamkan mata selama beberapa menit, namun hasilnya tetap nihil. Hingga pertengahan malam tiba, Baginda Raja masih saja belum bisa memejamkan matanya. Ia pun lalu memanggil salah seorang pengawal istana. "Hei pengawal, umumkan kepada seluruh rakyat kerajaan, barang siapa bisa membuat saya tertidur akan diberi hadiah 10 kantong uang emas," titah Baginda Raja. Pengawal istana bergegas memberi isyarat kepada bawahannya agar bergerak cepat. Maka disebarlah seluruh pasukan ke setiap pelosok desa untuk mengumumkan sayembara tersebut. Tak lama berselang, datanglah 2 orang peserta yang berminat mengikuti sayembara. Setelah diizinkan oleh pengawal, mereka berdua masuk ke kamar Baginda secara bergantian. Peserta pertama masuk ke dalam kamar pribadi raja. Ia duduk di kursi yang sudah disediakan oleh pengawal. Peserta pertama memulai ceritanya. Dahulu kala ada pemuda durhaka bernama Sa'labah. Kelakuan kurang ajarnya membuat hati kedua orang tuanya terluka. Namun menjelang wafatnya Sa'labah pun bertaubat. Dan di saat sakratul mautnya, Sa'labah tak kunjung meninggal. Ia sakratul maut hingga berbulan-bulan. Doa Rasulullah pun tidak dikabulkan, kecuali kesalahannya dulu dimaafkan oleh kedua orang tuanya. Sampai cerita itu habis, Baginda Raja malah semakin sulit tertidur karena ia asik menyimak cerita tersebut. Peserta pertama pun dianggap gagal dan disuruh pulang ke rumah. Giliran peserta kedua masuk ke kamar Baginda Raja. Peserta kedua duduk bersila di kursi yang sudah disediakan oleh pengawal istana. Dengan percaya diri, ia pun mulai bercerita. Begitu cantik jelitanya Ratu Balqis, membuat siapapun kepincut, termasuk para jin. Namun sayang, di balik kesempurnaan parasnya, Ratu Balqis digosipkan mempunyai kutil di betis sebelah kirinya. Nabi Sulaiman lalu ingin membuktikan kebenaran gosip tersebut.
Beliau kemudian mengundang Ratu Balkis untuk datang ke istananya. Karena penasaran dengan kelanjutan ceritanya, Baginda Raja malah dibuatnya menjadi susah tidur. Peserta kedua pun dianggap gagal. Ia dipersilahkan kembali pulang ke rumahnya. Hal ini membuat pengawal istana pusing 7 keliling karena raja mereka tak kunjung bisa tidur. Di puncak kekesalan Baginda Raja, pada saat itulah Abu Nawas datang. Ia memasuki kamar Baginda dan memberi hormat. Kemudian Abu Nawas duduk di sebelah Baginda Raja yang sedang rebahan di tempat tidurnya. Setelah dipersilahkan, Abu Nawas mulai bercerita. Dulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan. Ia masuk ke kuping sebelah kanan orang yang sedang tidur. Lalu ia keluar lagi, masuk lagi, dan keluar lagi. Kemudian masuk ke kuping kiri, keluar lagi, masuk lagi, dan keluar lagi. Baginda Raja pun kesal mendengar kisah yang dituturkan oleh Abu Nawas. Ia menjadi jenuh dan sama sekali tidak tertarik dengan ceritanya, sehingga Baginda Raja memiringkan tubuhnya membelakangi Abu Nawas. Akan tetapi Abu Nawas terus saja melanjutkan ceritanya. Akibat cerita yang menjenuhkan itu, Baginda Raja pun mulai menguap beberapa kali. Perlahan Baginda Raja mulai mengatupkan kedua matanya, dan akhirnya Baginda Raja pun bisa tertidur. Keesokan harinya Abu Nawas kembali dipanggil ke istana untuk menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, ceritamu itu memang aneh dan sangat menjenuhkan. Akan tetapi kamu telah berhasil membuat saya tertidur. Silahkan kamu ambil hadiah yang sudah saya janjikan," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Terima kasih Paduka yang mulia, hamba ikut bahagia karena Baginda tadi malam bisa tidur dengan nyenyak." Akhirnya Abu Nawas pun pulang sambil membawa hadiah dari Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Suatu ketika ada pemuda yang sedang mengalami masalah besar. Sudah berbulan-bulan masalah ini tidak kunjung selesai. Si pemuda lalu curhat kepada kawan-kawannya. Ia berharap mendapatkan jalan keluar atas musibah yang menimpanya. Namun tak satu pun masukan ataupun solusi dari temannya bisa membantu mengurai masalah yang menghimpit dirinya. Salah satu sahabat dekatnya menyarankan supaya minta nasihat kepada Abu Nawas. Esok harinya, si pemuda mendatangi rumah Abu Nawas. "Tuan, maukah Tuan membantuku? Saya mempunyai masalah besar yang sampai saat ini belum ada jalan keluarnya," tanya si pemuda kepada Abu Nawas. "Apa masalahmu? Coba ceritakan," sahut Abu Nawas. Si pemuda lalu menceritakan masalahnya. Berulang kali ia meneteskan air mata sambil sesenggukan di hadapan Abu Nawas. "Masalahmu begitu berat anak muda. Saran saya, perbanyak ibadah dan berdoa. Mintalah pertolongan kepada Allah. Dan sebagai bukti keseriusanmu, kau sebaiknya menyatakan sebuah nazar. Insya Allah, Allah akan membukakan jalan untukmu," tutur Abu Nawas. "Baiklah Tuan, saya akan bernazar. Bila masalah saya terpecahkan, saya akan menjual rumahku. Dan dari hasil penjualan tersebut, akan saya sedekahkan semuanya kepada fakir miskin," balas si pemuda. Hari demi hari berganti. Setelah si pemuda mengucapkan nazarnya, ia mengalami banyak peristiwa. Ia mendapatkan banyak saran-saran yang bisa membantunya menyusun sebuah tindakan dan solusi bagi permasalahannya. Akhirnya seiring berjalannya waktu, permasalahan yang dulu menghimpitnya kini telah sirna. Suatu malam, saat memasuki kamar sholatnya, ia melihat sebuah tasbih tergeletak di atas sajadah. Benda itu mengingatkannya pada malam yang pedih, di mana saat itu ia tenggelam dalam doa dan mengucapkan nazarnya. "Oh iya,
aku harus melunasi nazarku. Kenapa aku begitu pelupa?" batin si pemuda. Sejak itu, ia ingin segera menunaikan nazarnya. Ia merasa itu sebuah janji kepada diri sendiri dan Tuhan yang harus ia penuhi. Ia tidak ingin mengkhianati janjinya sendiri. Ia tak mau menjadi orang yang munafik. Akan tetapi, ia punya masalah saat hendak menunaikan nazarnya. Ia merasa jika rumahnya ia jual dan uang hasil penjualan itu ia berikan seluruhnya kepada fakir miskin, alangkah sayangnya. Ia pun menyesal kenapa dulu terlalu bersemangat mengucapkan nazar. Seharusnya ia tidak bernazar menjual rumah. Seharusnya ia menazarkan barang lain yang lebih kecil harganya. Akan tetapi ia sudah kadung bernazar. Si pemuda berusaha memutar otak agar bisa mengurangi kerugian akibat nazarnya yang tak mungkin ditariknya kembali. Setelah beberapa lama ia menemukan ide. Ia akan menjual rumahnya dengan harga 1 dinar. Itu harga yang sangat murah. Selain itu, ia juga akan menjual kucing yang menempati rumah tersebut dengan harga 10.000 dinar. Jadi, bagi siapa saja yang ingin membeli rumahnya, maka harus pula membeli kucing. Itu sudah paket yang tidak bisa dipisah. Tak lama setelah penjualan itu diumumkan, datanglah seorang pembeli yang tanpa menawar membeli paket jual tersebut. Sang pembeli menyerahkan uang sebesar 10.001 dinar. Sehari setelah jual beli dilakukan, si pemuda segera menunaikan nazarnya dengan membagikan uang 1 dinar sebagai hasil penjualan rumahnya kepada fakir miskin. Sementara itu, uang hasil penjualan kucing yang bernilai 10.000 dinar menjadi miliknya utuh dan ia simpan rapat-rapat. Di kemudian hari, uang 10.000 dinar tersebut ia belikan rumah lagi untuk ia tinggali. Suatu ketika, Abu Nawas mendatangi si pemuda. "Hai pemuda, sudahkah kau penuhi nazarmu?" tanya Abu Nawas. "Sudah tuan, uang hasil penjualan rumahku sudah aku sedekahkan semua kepada fakir miskin," jawab si pemuda. "Berapa yang kau sedekahkan?" tanya Abu Nawas kembali. "Semuanya tuan, jumlahnya 1 dinar. Karena saya menjual rumahku hanya seharga 1 dinar, balas si pemuda. "Kenapa bisa murah sekali?" tanya Abu Nawas heran. "Saya menjual sepaket dengan kucing yang mendiami rumah tersebut. Harga kucingnya adalah 1.000 dinar. Sedangkan uang hasil penjualan kucing saya gunakan untuk membeli rumah lagi," kata si pemuda menjelaskan. Mendengar itu, Abu Nawas hanya geleng-geleng kepala dan segera pergi meninggalkan si pemuda. Kisah selanjutnya. Baginda Raja Harun al-Rasyid memang mengakui kecerdasan Abu Nawas. Terlebih saat dirinya dimintai pertolongan untuk menyelesaikan kasus yang dirasa sulit terpecahkan. Namun demikian, Abu Nawas terkadang keluar sifat usilnya yang membuat Baginda Raja jengkel karena harus menanggung malu. Bukan sekali dua kali, tapi sudah berkali-kali. Baginda Raja pun mencoba membalas perlakuan Abu Nawas. Akan tetapi, berkat kecerdikan Abu Nawas, selalu saja ia bisa lolos dari jebakan Baginda Raja. Pada suatu hari di bulan Rabiul Awal, Baginda Raja menemukan ide baru untuk mengerjai Abu Nawas. "Awas kau Abu Nawas, kali ini kamu pasti kena." Seperti biasa, di bulan itu Baginda Raja selalu mengadakan acara Maulid Nabi di istananya. Acara tersebut dihadiri oleh para pembesar istana dari negeri-negeri sekitarnya. Sementara Abu Nawas yang biasanya ikut hadir, kali ini ia tidak kelihatan batang hidungnya. "Mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kepada para menteri-menterinya. "Ampun Paduka, Abu Nawas belum datang," jawab salah satu menterinya. "Cepat, panggil dia sekarang," titah Baginda Raja. Maka beberapa pengawal kerajaan langsung menjemput Abu Nawas di rumahnya. Setelah Abu Nawas datang menghadap, dimulailah acara pada hari itu.
Semua hadirin dipersilahkan berdiri. Kemudian masing-masing tamu disirami dengan air mawar yang menebarkan bau sangat harum. Kecuali Abu Nawas, ia disiram dengan air kencing. Maka sadarlah Abu Nawas bahwa dia sedang dipermalukan oleh Baginda Raja di depan para pembesar negeri. Abu Nawas pun bungkam 1000 bahasa, namun di dalam hati ia berkata, "Hari ini kau beri aku kuah, nanti akan kubalas kamu dengan isinya." Setelah acara Maulid Nabi selesai, semua orang berpamitan kepada Baginda Raja dan pulang ke rumah masing-masing. Begitu pula dengan Abu Nawas. Semenjak kejadian itu, Abu Nawas tidak pernah menginjakkan kakinya ke istana. Baginda Raja pun menjadi rindu berat kepadanya. Karena bagaimanapun, Abu Nawas adalah orang yang dapat menghibur hatinya. Ada saja celoteh-celoteh Abu Nawas yang membuat suasana istana menjadi ceria. Jangan-jangan Abu Nawas marah sama saya, pikir Baginda Raja. Ia pun lantas menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. Namun sekembalinya para pengawal ke istana, Baginda Raja mendapatkan kabar yang mengejutkan. "Ampun Paduka yang mulia, setelah kami ke rumahnya, ternyata Abu Nawas sedang sakit. Kami tidak tega untuk memaksanya datang ke istana," kata salah satu pengawal. "Sakit bohongan atau sakit beneran? Jangan-jangan itu cuma alasan Abu Nawas saja?" tanya Baginda Raja. Pengawal itu menjawab, "Yang hamba lihat, Abu Nawas tampak sakit beneran Paduka yang mulia. Wajahnya terlihat pucat dan hanya berbaring lemas di tempat tidurnya." Mendengar itu, Baginda Raja pun menjadi khawatir. Kasihan Abu Nawas. "Hai pengawal, panggil tabib istana sekarang juga dan ikut aku ke rumah Abu Nawas untuk mengobatinya." Maka ditengoklah Abu Nawas ke rumahnya, diiringi beberapa orang petinggi kerajaan. Mendengar Baginda Raja sedang menuju ke rumahnya, Abu Nawas buru-buru pasang aksi. Matanya terpejam, wajahnya dibuat pucat, badannya pun dibaringkan di tempat tidurnya. Namun sebelum itu, Abu Nawas telah menyuruh istrinya untuk menyiapkan obat yang namanya obat makjun. Obat makjun yaitu ramuan obat yang dibuat seperti dodol bulat, dan 2 butir diantaranya telah dibubuhi dengan tinja. Setibanya Baginda Raja di rumah Abu Nawas, Baginda langsung masuk menjenguknya, sementara para petinggi istana menunggunya di luar. Tampaklah Abu Nawas yang terbaring lemas dengan wajahnya yang begitu pucat. "Abu Nawas, aku membawakan tabib untuk mengobatimu," ucap Baginda Raja penuh iba. "Tidak usah Baginda, saya tidak mau merepotkan Baginda. Saya sudah punya ramuan obat sendiri. Saya mendapatkan resep obat tersebut dari kakek tua sakti yang misterius. Beliau mendatangi saya lewat mimpi," balas Abu Nawas dengan suara lirih. Tidak lama kemudian masuklah istri Abu Nawas dengan membawa 3 butir obat makjun, di mana 3 obat tersebut 2 diantaranya telah dibubuhi dengan tinja. Abu Nawas lalu mengambil salah satu obat yang tidak dibubuhi dengan tinja. Ia pun lalu menelannya. Ajaib, seketika itu juga Abu Nawas langsung terlihat sehat. Ia pun langsung berdiri tegak seolah tidak pernah merasakan sakit. Melihat keajaiban itu, Baginda Raja pun merasa takjub. "Obat apa yang kamu telan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Ini namanya obat makjun Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas penuh semangat. "Yang sakit bisa langsung menjadi sembuh, yang sehat akan bertambah perkasa," imbuh Abu Nawas. "Luar biasa obat itu," gumam Baginda Raja. "Boleh aku minta 1 obatmu Abu Nawas?" pinta Baginda Raja. Abu Nawas menjawab, "Siapa sih yang berani menolak keinginan Baginda Raja? Tentu saja boleh Paduka yang mulia. Tapi ada caranya Paduka yang mulia. Bila Paduka akan menelan obat ini, hendaklah Paduka berbaring seperti hamba tadi. Tidak boleh sambil duduk, apalagi dengan berdiri." Maka Baginda pun berbaring di tempat tidur Abu Nawas.
"Pejamkan mata, tuanku," kata Abu Nawas. Begitu mata Baginda terpejam, Abu Nawas cepat-cepat memasukkan butiran makjun itu ke mulut Baginda Raja. Tiba-tiba Baginda Raja langsung bangkit karena obat itu menyangkut di batang tenggorokannya. Sambil membelalakan matanya, Baginda Raja berteriak, "Hei Abu Nawas, kamu beri aku makan tinja ya?" Maka Abu Nawas pun dengan penuh hormat berkata kepada Baginda Raja, "Baginda Raja masih ingat kan ketika dulu ada acara di istana? Baginda memberi saya kuahnya. Sekarang gantian, saya ingin memberi Baginda Raja isinya." Mendengar itu, Baginda Raja pun tak bisa berbuat apa-apa. Ia menyadari kesalahannya telah berbuat nakal kepada Abu Nawas. "Jikalau Baginda tidak memberi hamba uang 100 dinar, kejadian ini akan hamba ceritakan kepada orang-orang," ancam Abu Nawas. "Jangan Abu Nawas, jangan. Kamu diam saja. Jangan ngomong kepada siapa-siapa. Nanti ku beri kau uang 100 dinar, jawab Baginda Raja. Setelah itu, Baginda Raja pun pulang ke istana dengan perasaan dongkol. Sementara para pejabat kerajaan yang mendampinginya dibuat heran dengan tingkah Baginda Raja. Pasalnya, Baginda Raja berkali-kali membuang ludah di sepanjang perjalanan pulang. Kisah selanjutnya. Ketika pagi buta, Abu Nawas terlihat jalan sendirian menuju masjid untuk menunaikan sholat subuh. Setibanya di masjid, Abu Nawas melihat para jamaah sudah pada berkumpul, meskipun saat itu azan subuh belum berkumandang. Masing-masing dari mereka sibuk dengan ibadahnya. Ada yang berzikir, ada yang sholat sunnah, ada juga yang membaca Al-Quran sembari menunggu datangnya waktu subuh. Singkat cerita, setelah selesai menunaikan sholat subuh dan zikir berjamaah, orang-orang mulai beranjak meninggalkan masjid, termasuk Abu Nawas. Ketika sampai di halaman masjid, Abu Nawas terlihat senyum-senyum sendiri sambil memandangi topinya. Tentu saja tingkah Abu Nawas ini membuat para jamaah penasaran. Lalu salah satu dari mereka bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, memangnya apa yang kamu lihat di dalam topimu? Sampai-sampai kamu terlihat sangat bahagia." Dengan ekspresi meyakinkan, Abu Nawas menjawab, "Aku melihat surga dan para bidadari di dalam topiku." Mendengar jawaban demikian, para jamaah berbondong-bondong menghampiri dan mengerubungi Abu Nawas. Karena penasaran, salah satu dari mereka berkata, "Sini, coba aku lihat." Namun Abu Nawas mencegahnya. "Tapi saya tidak yakin kamu bisa melihat seperti apa yang aku lihat," ujar Abu Nawas. "Memangnya kenapa Abu Nawas?" Para jamaah pun serempak bertanya karena sama-sama semakin penasaran. Dengan mimik wajah serius, Abu Nawas menjelaskan, "Sebab hanya orang-orang beriman dan soleh saja yang bisa melihat surga dan bidadarinya di topi ini," jawab Abu Nawas beralasan. "Sini, coba aku yang lihat," pinta salah satu jamaah. Dan Abu Nawas pun mempersilahkan dengan memberikan topinya. Orang tersebut segera melihat ke dalam topi, lalu sejenak menatap ke arah Abu Nawas, kemudian menengok ke orang di sekelilingnya dan berkata, "Benar, aku melihat surga dan bidadari. Luar biasa sekali," ucap orang itu berbohong karena takut dikatakan orang yang tidak soleh dan kurang beriman. "Benarkah? Coba aku ingin melihatnya," sahut jamaah lainnya. Setelah melihat ke dalam topi Abu Nawas, ia terbelalak lantaran tidak melihat apa-apa. Namun lagi-lagi karena gengsi bila dikatakan orang tidak soleh dan beriman, ia pun terpaksa berbohong. "Iya benar, aku melihat bidadari yang cantik jelita." Satu persatu dari mereka mencobanya dan jawabannya pun sama, karena gengsi takut dibilang bukan orang soleh dan beriman. Hingga tibalah giliran terakhir seorang jamaah yang dikenal pendiam. Ia pun lalu mengambil topi Abu Nawas dan melihat ke dalamnya. Tapi ia tak melihat apa-apa. Justru ia mencium bau apek pada topi Abu Nawas.
Tanpa basa-basi, orang itu langsung melemparkan topinya ke tanah dan berkata dengan sedikit nada jengkel, "Aku tidak melihat apa-apa, yang ada bau apek. Lalu kau akan menuduhku orang tidak beriman?" Hardik orang itu kepada Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Nawas malah tertawa terpingkal-pingkal. Kemudian Abu Nawas berkata, "Aku juga sama seperti kamu. Aku tidak melihat apa-apa," ujar Abu Nawas sambil menahan tawanya. "Hei kalian semua, jangan hanya karena takut dibilang orang tidak beriman, lalu kalian membohongi diri sendiri dan orang lain. Selama kalian taat beribadah dan menjauhi larangannya, kalian tak perlu takut dan malu kepada orang lain disebut sebagai orang tidak beriman. Cukup hanya kalian dan Tuhanmu yang tahu. Dan lagian, mana mungkin surga bisa terlihat sementara kalian belum mati," tutur Abu Nawas menasehati. Seketika mereka yang tadinya mengerumuni Abu Nawas langsung membubarkan diri sambil menahan malu. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.